Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighaddin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan Bunda semua, pengurus majelis ta'lim Masjid Paripurna Al-Fajar, semua kita yang hadir pada sore yang berbahagia ini, alhamdulillah waktu mengizinkan kita untuk bertemu kembali pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semua kita dalam sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh umatnya. Ya, jangan kita aja yang mengaku sementara Rasulullah tak mengakuinya. Karena umat Nabi itu orang-orang yang menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga, dijamin. Ya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku dipastikan masuk surga. Senang enggak hati ibu? Pede ibu ya. Bagus, percaya diri. Ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Cuman hadisnya bersambung lagi. Ya. Kalau bahasa kullu berarti semuanya. Cuman ada pengecualian oleh Nabi. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku pasti masuk surga illa, kecuali, kata Nabi. Rupanya ada juga yang kecualinya masuk. Tetap dia umat Nabi tapi tidak masuk. Illa man aba. Kecuali orang-orang yang enggan masuk surga. Ada orang yang enggan masuk surga, disuruh masuk surga tidak mau. Jadi Nabi bilang masuk semua umatku, cuman ada yang tak masuk. Siapa itu, kata sahabat? Illa man aba. Kecuali orang yang enggan masuk surga. Tidak mau dia masuk. Ya, disuruh masuk enggak mau. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man aba? Siapa orang-orang yang enggan masuk surga itu? Maka Nabi mengatakan, man atani dakhalal jannah. Orang yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang selalu berbuat maksiat, itulah orang-orang yang enggan masuk surga. Itu aja. Jadi garisnya dua saja, mau taat atau mau maksiat. Kalau orang yang banyak taatnya, itulah nanti yang masuk surga. Tapi kalau orang yang banyak maksiatnya, berarti dia malas untuk masuk surga. Tetap masuk dia, tapi banyak dulu tangannya. Ya. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu masuk surga. Cuman caranya macam-macam. Ada yang singgah dulu baru masuk. Ada yang singgahnya lama singgah ibu tuh. Karena lama betul dia menggosip. Ini lama sih singgahnya. Ya tiap hari menggosip kan lama singgahnya nanti. Ceritakan orang ini. Atau tanda-tanda tuh lama singgahnya nanti itu. Disuruh oleh Allah gosip dulu. Di mana menggosipnya? Di neraka. Gosipnya di neraka. Nggak lama masuk ibu, cuma 1 hari. Berapa masuknya bu? Cuma satu hari di dunia, berapa di akhirat? 1000 tahun. Sekarang baru tahun 2000. Jadi dunia ini umurnya sejak Isa dilahirkan baru 2026 tahun. Nggak tahan bu, sehari aja nggak tahan. Ya, 1000 tahun.
La ilaha illallah. Kalau kita pikir itu luar biasa ya. Makanya beruntunglah orang-orang yang selalu taat kepada Allah, sebanyak apapun dosanya. Kenapa? Sedangkan nama Allah saja Asmaul Husna. Berapa banyak Asmaul Husna? 99. Dari 99 itu ada 4 nama yang sangat sayang dia dengan hambanya. Ghafur. Apa itu Ghafur? Maha pengampun. Ghafur, Allah Maha pengampun. Ghaffar, masih Maha pengampun. Ar-Rahman, Maha penyayang. Terus apa lagi nama Allah itu? Al-Afu. Apa arti Al-Afu itu? Itu nama Allah, Maha pemaaf. 4 ruang kita untuk masuk. Tapi Allah memaafkan hambanya, dia tak akan ungkit-ungkit lagi. Ya, makanya Allah katakan innallaha yuqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan terima taubat seseorang selagi nafasnya masih di kerongkongan. Kalau masih di sini ruh itu tuh Allah terima. Kalau gitu Ustaz tunda aja lah, besok kan masih lama mati. Masih lama kita mati, jamin? Nggak ada jaminan. Makanya hadis Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, namanya innamal a'malu bil khawatim. Ada yang nyambung itu. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan baik diterima oleh Allah itu tergantung bagaimana akhir hidupnya. Banyak orang yang hidupnya baik tapi matinya tidak baik. Kenapa? Pas ketika berbuat maksiat mati. Na'udzubillah. Ya, makanya kita harus setiap hari itu jadi orang baik. Jangan itu berencana pula buat maksiat lagi. Ya, karena iblis menggoda itu, Bu. Buat aja dulu maksiat, kan masih bisa taubat nanti. Itu iblis itu. Jangan-jangan nanti pas buat maksiat itu kita mati. Ya, si ibu-ibu tuh umpamanya ada gosip panas kan, dan gosip itu kan karena ada yang panas itu kan, itu aja cerita apa kata iblis, ceritakan aja dulu, besok bisa taubat. Pas cerita tuh mati ibu tuh sedang bercerita tuh. Gimana itu? Takut kita mati ketika gosip. Ada orang yang justru kehidupannya biasa-biasa saja, bahkan baru dia hijrah taubat kepada Allah, mati dalam keadaan sholat, mati dalam keadaan puasa, mati dalam keadaan baik. Tapi apakah itu tanda? Iya. Tapi apakah itu jaminan? Tidak. Tidak bisa dijadikan jaminan. Ada orang yang mati dalam keadaan mungkin tidak baik, langsung kita klaim itu tidak bagus matinya. Tidak bisa. Itu rahasia Allah. Ya, makanya Nabi ajarkan apa? Uzkuru mahasina mautakum. Uzkuru mahasina mautakum. Sebutlah yang baik-baik terhadap orang yang mati di antara kalian. Kalau ada orang yang meninggal yang kita sebut apa, Bu? Kebaikan. Kenapa? Haram hukumnya menyebut keburukan orang yang telah wafat. Kecuali untuk pelajaran, kecuali untuk ilmu. Contoh saya sebut keburukan Fir'aun mati, Bu. Boleh tidak disebut keburukannya? Untuk pelajaran, karena sudah dikisahkan oleh Al-Quran. Ya, tapi kalau untuk membuka aib, hukumnya haram. Tahu enggak, Bu, bapak tuh mati di hampamanya disebutkan orang dosa, kita luar biasa itu dosa. Ya, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Mana tahu dia husnul khotimah, kita enggak tahu. Karena itu rahasia Allah. Enggak tahu kita. Rupanya ada dia mempunyai amal-amal yang tidak dilihat oleh orang lain. Ya, amal yang paling baik adalah
amal yang tidak ditengok oleh orang lain. Karena Umar bin Khattab, ya, ada sebuah amalan, ya, Umar kan sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Tapi ada sebuah perbuatan yang menghilangkan seluruh perbuatan salah Umar. Umar tuh kan dulu banyak dosa sebelum masuk Islam, membunuh pernah, bahkan sebagian riwayat pernah mengubur anak hidup-hidup. Bahkan Umar orang yang paling menentang Rasulullah. Adiknya waktu ngaji hampir dipancung oleh Umar karena marah dia ketika orang membaca Al-Quran, dan itu membuat dia masuk Islam. Dia mendengar adiknya masuk Islam, Umar bin Khattab tadi, dia marah. Dia kan musuhnya Rasulullah. Karena Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, karena yang bagah itu, yang hebat di Arab itu ada dua orang Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Sama-sama bagah, sama-sama hebat, sama-sama tokoh, sama-sama disegani. Jadi Rasulullah ingin salah satu Umar ini untuk masuk Islam supaya kekuatan Islam ini kuat. Sementara waktu itu dua Umar ini saling bekerja sama ingin menghancurkan Rasulullah SAW. Yang pertama siapa namanya? Umar bin Khattab. Yang kedua Umar bin Khattab, itu tahu nggak? Sahabat Nabi, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Hisham siapa bu? Umar bin Hisham, Abu Jahal. Nah, kalau Abu Jahal tahu ibu kan? Jadi Umar bin Hisham itu nama aslinya. Kalau Abu Jahal tuh namanya di Facebook, jadi lebih kenal orang dengan Abu Jahal tadi. Kan banyak ibu-ibu kayak gitu. Namanya Maryam. Nama di Instagramnya Bella, macam-macam. Jadi Umar bin Hisham itu nama aslinya. Nama yang terkenalnya Abu Jahal. Jadi ada Umar itu, dua orang Umar yang hebat waktu itu musuh Rasulullah. Jadi ada keinginan Rasulullah salah satu Umar ini masuk. Ternyata Allah kabulkan. Siapa yang masuk Islam? Umar bin Khattab. Jadi ada kisah apa yang menyebabkan Umar ini kesalahannya dibebaskan oleh Allah. Suatu ketika Umar main ke pasar, nampak sama dia anak-anak mengadu burung pipit, diadu-adu, tahu ya? Apa kata Umar? Sini burung itu nak dilepaskan oleh Umar burung tadi. Rupanya kebaikan dia terhadap burung pipit itulah yang menghapus dosa dia kepada Allah. Sepele ada amalnya bu, tapi apa yang dia dapatkan? Jadi jangan menganggap sepele amal kebaikan, mungkin itu yang menghapus dosa-dosa kita. Ya, umpamanya ibu di jalan ada penghalang diangkat, mungkin itu yang menghapus dosa kita. Karena syarat amal itu kan banyak kepada Allah. Sebab yang kita banggakan kadang-kadang selalu amal-amal yang terlihat. Alhamdulillah terasa kali ya Allah saya bersedekah 500.000. Rupanya lebih banyak nilainya ada orang yang lapar ibu kasih 5.000. Kenapa? Karena tidak terlalu kita banggakan. Tidak kita banggakan. Justru itu yang kadang-kadang membuat amalan itu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita apa? Ikhlaskan amal. Apalagi sekarang sudah masuk akhir dari tahun Zulhijjah. Kita akan masuk Muharram. Artinya apa? Bertambah tahun, bertambah Kalau orang bilang kan itu, bertambah tahun, bertambah umur. Itu kurang tepat. Bertambah tahun, kurang umur. Maka ibu jangan merasa muda juga lagi ibu. Udah tua ibu nih. Ya. Tuh. Kadang-kadang kita kan masih merasa muda ya. Lu udah tua. Ya. Saya juga masih merasa muda, udah tua saya. Ya. Tapi tak boleh merasa tua. Tidak boleh, semangatnya tetap. Umur boleh tua, semangat ibadahnya tetap kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu cepatnya dunia ini. Cepat.
Saya kaget juga waktu kemarin ada nikah, rasanya baru anak kecil udah nikah deh sekarang. Awak pula yang nikah kan? Dunia tuh terlalu nggak, ibu rasakan nggak? Baru rasanya anak ini SD udah kita nikah kan? Rupanya udah umur, bukan anak tuh yang masih kecil, kita yang semakin tua. La ilaha illallah. Begitulah hari ini dunia itu cepat. Tanda-tanda mau kiamat itu. Waktu itu terlalu cepat berlalu. Ya, puasa baru rasanya kemarin ya. Ya, Ramadan. Sekarang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 7 bulan lagi. Udah hampir setengah tahun masuk lagi Ramadan. Padahal baru kemarin rasanya Ramadan itu. Ya, tidak lama lagi Ramadan akan datang. Begitulah dunia ini begitu cepat. Makanya Umar selalu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu, kata Umar, sebelum Allah yang akan menghitungnya. Karena hitungan Allah itu sangat tepat. Maka saatnya kita berhitung. Wazzanuha qabla an tuwazzanu. Timbang-timbanglah sebelum Allah yang menimbang. Sekarang ibu timbang di mana banyak amal baik saya daripada amal tidak baiknya. Tasawuf lebih banyak amal baik atau tidak, Bu? Hah? Lebih banyak amal tidak baik atau baik? Pede juga ibu sekarang. Percaya diri ibu-ibu. Kita harus merasakan lebih banyak amal yang tidak. Itu yang harus kita rasakan. Ya Allah, amal saya belum baik. Untuk apa gunanya? Untuk supaya selalu kita bisa menjadi orang baik. Kenapa? Karena amal itu belum tentu diterima. Karena amal itu belum tentu diterima. Alamatus syaqawa arba'ah. Tanda-tanda orang yang merugi, yang celaka itu ada beberapa hal, ada 4 kalau tidak salah. Yang pertama itu apa? Apa yang pertama? Dia merasa amal kebaikannya itu banyak. Tanda-tanda orang apa tuh? Orang-orang merugi. Zikrul hasanat, orang-orang yang merasa kebaikan-kebaikannya itu banyak. Oh ya Allah, banyak baik saya. Wa annahu ruddat amkumilat. Sementara amal itu banyak amalnya. Tapi apa kata ulama tadi dalam sebuah asar tadi? Amal itu ruddat amkumilat. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Memang banyak amal ibu. Ibu jamin semuanya diterima? Belum tahu kita. Karena syarat amal itu diterima 3. Berapa syaratnya, Bu? 3 syarat itu baru diterima oleh Allah. Yang pertama, ilmu. Harus tidak bisa tebak-tebak, harus ada ilmunya. Ibu sholat duha, harus ada ilmu sholat duha. Berapa rakaat? 2. Ada pula ibu untuk sholat duha dia 3 rakaat, diterima atau tidak? Tidak, berarti kan tidak ada ilmu. Jadi syarat yang pertama apa? Ilmu. Ilmunya ada. Sholat duha berapa rakaat tadi? 2. Karena kita sudah membahas dulu tentang ilmu sholat duha. Atau sholat sunat tasbih. Berapa rakaat sholat sunat tasbih? Berapa rakaat, Bu? 4 rakaat. 2. Tasbih pertama berapa? 7, 5. Rakaat kedua 75. Rakaat ketiga 75. Rakaat keempat berapa tasbih semuanya? 300. Kenapa? Karena ada ilmunya tadi. Dan sholat tasbih ini termasuk sholat sunat yang berat. Jarang orang yang lakukan sholat sunat tasbih. Kalau di sini berapa kali? Bersyukur ibu tuh sekali sebulan buat sholat sunat
tasbih luar biasa. Karena ini jarang orang yang buat. Maka perintah ulama kalau bisa sholat tasbih itu dibuat sekali sehari, kalau enggak sekali seminggu, kalau enggak sekali enggak sekali sebulan, sekali setahun, enggak juga sekali seumur, enggak juga enggak usah buat. Karena 300 tasbih sama dengan 300 persentian yang ada di dalam tubuh kita. Jadi perlu emasnya tasbih. Perlu emasnya tasbih. Sama lah kayak motor kan perlu ganti. Coba tak diganti-ganti oli motor itu tidak jalan dia. Maka kenapa ibu-ibu Al-Fajr ini sehat? Rupanya rajin sholat tasbih, pakai pelumas terus persentiannya kan. Masya Allah. Maka itu ada hal-hal besar di sebalik itu sebetulnya. Ya, sholat tasbih tadi. Jadi apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tadi adalah ikhlas kepada Allah, berbanyak amal, tapi amal yang banyak tadi tidak boleh diingat. Ibu tuh udah mau korban 5 tahun yang lalu, ingatnya sekarang juga. Kenapa ibu udah mau korban? Udah 5 tahun yang lalu, udah 5 tahun yang lalu. Ada orang yang mau korban tiap tahun dia tidak banyak ngomong, ya. Jadi tidak usah diingat. Kalau diingat-ingat, hilang nanti fadilahnya. Hilang nanti. Yang penting lakukan kebaikan. Karena apa yang disebut tadi belum tentu amal yang banyak itu sampai kepada Allah semuanya. Ada kadang-kadang kita ada ikhlas. Jadi syarat yang pertama apa tadi? Ilmunya harus ada. Kalau nggak ada ilmu, bertanya. Maka perlu kita bertanya. Ustaz, saya begini, boleh bertanya. Jadi yang bertanya kemarin, Ustaz, kurban itu boleh tak pahanya untuk saya? Boleh. Ibu ada yang bertanya kemarin ya. Saya berkurban, boleh tak saya ambil pahanya? Boleh tak Bu? Siapa bilang tak boleh? Berapa untuk berkurban itu? Paha itu sepertiga atau tidak? Sepertiga paha itu cukup. Ya, 1 kita korban sapi, boleh ambil pahanya? Boleh. Kenapa? Paha itu merupakan belum sampai sepertiga dari korban. Tapi karbo itu kita sendiri yang punya. Paham Ibu? Kalau bagi 7 nanti yang satu paha, yang satu kepala, habis korban tadi. Sapi itu habis, tak ada lagi. Jadi maksudnya syarat ngambil kurban sepertiga itu kalau ber7 berarti ber7 berkongsi sepertiganya. Jangan salah paham pula nanti. Kalau satu keluarga boleh ngambil paha untuk satu keluarga karena dia masih belum seperti. Makanya kurban itu boleh berkorban itu boleh ambil sepertiga, tapi jangan salah paham. Satu bagian itu untuk bukan per orang-orang. Kalau per orang nanti ibu mau paham pula saya korban katanya. Kecuali korbannya kambing. Ibu korban kambing, saya mau pahanya, ambillah. Karena satu paha itu belum sepertiga. Kan bagi 3 nih. Bagi 3 boleh berkorban itu ambil seperti dan dihalalkan itu dengan syarat kurbannya kurban sunnah. Ada kurban wajib Ustaz? Ada. Kalau kurban wajib tak boleh ngambil sedikit pun dari kurban. Wajib semua sedekah kan? Karena dia kurban wajib. Apa contoh kurban wajib? Kurban nazar. Sehat suami saya nanti saya kurban. Itu namanya kurban Nah oleh ambil sedikit pun. Nazar. Karena dia jadi kurban wajib. Terus tuh daging untuk saya apalagi Ustaz, tunggu aja aku bagian panitia. Tapi bukan masuk kupon tukang kurban. Paham Bu? Nah, jadi kurban itu ada 2, ada kurban sunnah, ada kurban wajib. Ada rupanya kurban wajib ada. Kurban apa? Nazar. Itu wajib tuh. Karena kalau orang yang bernazar wajib dibayar. Sehat anak saya nanti saya berkurban. Apa mau kurban tuh? Wajib. Karena nazar. Dan kurban itu asal muasalnya kan memang nazar. Nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah digoda oleh iblis.
Hai Ibrahim, kenapa engkau begitu taat kepada Allah? Karena kau tak punya anak, kata iblis. Bahasa agak-agaknya begitulah bahasanya. Kalau engkau nanti dikasih anak sama Allah, saya jamin kau tak akan kuat dalam ibadah, kata iblis. Apa kata Ibrahim? Andai pun Allah minta, andai saya punya anak, jangankan saya, andai Allah minta anak, saya berikan. Terbukti Ismail sudah besar. Apa kata Allah? Hai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Karena Allah minta anak tadi. Tapi cara Allah meminta itu apa? Izbahu, sembelih dia. Nah, kan itu asal muasalnya. Tapi Allah Maha Adil, digantilah Ismail dengan seekor kibas. Makanya jatuh hukum di kita, asal muasal hukum kurban itu sunnah muakkadah. Kalau sunnah muakkadah itu hampir kewajib. Tingkat sunnahnya tinggi. Ya, makanya man wajada sa'atan falyudhu itu siapa yang punya kesempatan dia tidak berkurban, jangan dekati tempat sholat kami, kata Rasulullah. Kenapa? Karena sunnatnya sunat muakkadah, sunat yang sangat dianjurkan, berpahala dikerjakan, tidak berdosa ditinggalkan. Kalau ibu nak berkurban berdosa tidak, cuman tidak enak nanti dilabeli kita oleh Rasulullah sebagai orang kikir. Ini aja masalahnya. Ya. Kesal Nabi dengan kita mampu, kita ada uang, kita ada kelapangan, tapi kita tidak berkorban. Nabi Muhammad kesal dengan kita. Sedangkan suami aja kesal, ibu tak mau kan? Mau ibu suami ibu kesal tiap hari? Apalagi Rasulullah. Ya, dia bagi yang punya suami. Ya, tak boleh. Apalagi Rasulullah kesal. Ya, artinya Nabi tidak senang dengan kita ketika kita mampu, kita tidak mau berkorban. Maka hukum berkorban tadi ada dua, ada korban sunnah, ada korban wajib. Korban wajib itulah korban nazar. Maka jangan sempat terucap nazar tadi. Ya, ini kalau sempat ada uang saya sekian, nanti saya berkorban. Masuk nazar atau masuk? Apa hukumnya jadi korban tadi? Wajib. Karena terucap, ya. Jadi nazar itu terucap ikrar. Nah, jadi nazar itu terikrar bagi kita. Andai nanti umpamanya kebun sawit saya panen sekian, saya hati-hati, itu sudah menjadi nazar. Apa yang maksud dengan nazar? Mengaitkan sesuatu dengan pemberian dengan sedekah, itu namanya nazar. Hukum nazar wajib, bukan sunnah, wajib. Ya, hukum nazar itu wajib hukumnya. Nah, jadi kalau bertanya, boleh tak ambil sepertiga? Boleh. Apalagi paha, boleh aja. Nah, atas nama keluarga berkurban 1 ekor sapi, diambil bagian pahanya, boleh, tidak ada masalah. Karena dia belum sepertiga. Cuman itu memang perlu penjelasan yang jelas. Yang salah paham nanti berkelahi pula yang 7 orang tuh mau paha semuanya kan. Paha itu berapa doanya, Bu? 4. Mana mau dicari lagi? Habis semua. Nah, begitu. Jadi yang pertama harus ada ilmu dulu. Yang kedua apa lagi supaya amal kita diterima? Ittiba'ur Rasul. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau bahasa sekarang harus sesuai dengan harus sesuai dengan Iya betul, Bu, harus sesuai dengan sunnah. Sunnah Nabi itu kita dapatkan dari mana? Dari Nabi atau ulama? Karena kita tidak pernah ketemu dengan Nabi. Jadi jangan klaim kita, oh saya sunnah, saya langsung ke Rasulullah. Kalau tidak sesuai dengan Rasulullah tidak sah. Pernah berjumpa dengan Rasulullah tuh? Mimpi aja tidak pernah. Apalagi berjumpa. Maka Nabi mengatakan innamal ulama warasatul anbiya. Ulama itulah pewarisku, kata Rasulullah. Dari mana kita mendapatkan sholat Nabi itu begini-begini? Dari ulama. Maka muncul dalam akidah, muncul kitab tauhid. Dalam syariah muncul fikih ibadah. Kitab fikih ibadah itulah yang sesuai sunnah Rasulullah.
Jadi tidak bisa kita hanya main top langsung ke Al-Quran, top langsung ke hadis. Kita tidak sampai ilmunya, Bu. Maka perlu kajian kita. Saya menyampaikan kajian fikih di sini bukan ilmu saya, tapi ilmunya para ulama disampaikan. Namanya fasilitator, karena ilmu saya tidak cukup. Maka saya baca bab as-shaum, kan itu. Apa itu salat? As-salatu. Dari mana itu? Dari perkataan ulama. Ulama itu sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sedikit-sedikit sunnah. Akhirnya kita mengkapling yang tidak ikut sunnah tidak masuk. Berarti sama aja, kita kan kita hindarkan segala macam. Nah begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak syaratnya, Bu. Kapan amal kita diterima oleh Allah? Yang ketiga, ini urusan ibu dengan Allah. Nah di sini yang berat kadang-kadang. Di sini banyak masalah ini. Ikhlas. Makanya Rasulullah mengatakan ada satu ilmu, ada satu amalan yang akan menghilangkan penyakit hati. Ghillun, kata Nabi. Ada 3 amalan yang membuat hati kita itu terhindar dari penyakit hati, dari penyakit ghil, kata Nabi. Apa ghil itu? Dongki, iri hati, dendam, apalah? Busuk hati. Penyakit hati itu bisa hilang dengan 3 hal. Yang pertama apa? Ikhlasul amal. Orang yang ikhlas dalam melakukan sesuatu. Jadi orang yang ikhlas itu paling lapang hatinya. Disebut orang alhamdulillah, tidak disebut orang tidak ada masalah. Dihujat orang tidak disebut orang Nah itu yang ikhlas tuh. Itu payah dari ilmu itu. Dihargai orang alhamdulillah, tidak dihargai orang alhamdulillah, dia ikhlas, terserah, dia tidak peduli. Bisa tak sifat seperti itu, Bu? Oh, belum bisa. Sedikit aja udah tuh. Bang, kata sama suaminya, tumben ibu saya lewat tadi tidak ditegurnya. Langsung kan apa namanya, berarti keikhlasan belum. Kalau orang ikhlas sudah peduli dia. Yang penting dia baik sama orang, dah itu aja. Orang mau baik dengan dia atau tidak itu urusan mereka. Orang yang ikhlas ini orang yang paling lapang hatinya. Kenapa lapang hatinya? Karena dia tidak ada masalah dengan orang lain. Cuek aja. Itu. Jadi 3 inilah yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Cari ilmu. Yang kedua, ikuti sesuai Rasulullah. Yang ketiga, ikhlaskan amal. Mungkin kajian kita singkat, sudah ada kode. Saya ada agenda habis ini, Bu. Mau ke rumah sakit. Mertua saya masuk lagi dia tadi. Karena udah berapa hari dia kan. Nah, jadi udah janji saya insya Allah sampai jam 5. Saya pengen tadi pas jam 5 lewat 8.